Juru bicara Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto memastikan informasi mengenai bocornya data berupa dokumen Presiden Jokowi adalah hoax. Menurutnya dokumen BIN saat ini aman, terkendali, dan terenkripsi secara berlapis. Wawan mengungkapkan bahwa semua surat ataupun data berbentuk samaran sehingga tidak ada data yang asli, baik nama, isi, dan lainnya. Apalagi dokumen yang dikirim kepada Presiden. Menurutnya dokumen untuk Presiden juga dilengkapi dengan kripto atau sandi yang berubah setiap saat. Untuk itu, Wawan pun memastikan dokumen berlabel rahasia yang diperuntukkan bagi Presiden tetap aman dan tidak bocor. Maraknya peretasan menjadi ujian tentu bagi sistem keamanan siber di Indonesia, dan melengkapi dialog kita malam hari ini sudah hadir di studio Pak Kris Taufik, Kepala Bidang Hukum Internal DPP Partai Perindo. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Apa kabar, Mas Heru? Baik, Pak Ajat. Iya, saya ingin ke Malam, Pak Pak Taufik. Kris Selamat Taufik malam, apa terlebih kabar, dahulu. Pak Heru? Ini yang menarik adalah kalau berbicara tentang payung hukum, sebetulnya sudah keluar PP ya sejak tahun 2019. Oh ya, PP 71 ya. Hal apa sebetulnya yang membuat ini bocor terus terjadi begitu? Ini ke saya ya. Jadi gini, kalau saya baca dari PP 71 2019 ini, itu kan diundangkan 4 Oktober 2019. Ya. Di mana ada di peraturan peralihan itu ada entitas-entitas yang sudah eksis itu untuk menyesuaikan diri dengan PP ini. Nah, saya lihat begini, belakangan kita tahu pemerintah menggalakkan pendaftaran PSE. Di dalam PP ini dikenal yang namanya PSE. Pertanyaan saya adalah begini, bagaimana entitas-entitas yang sudah menghimpun data masyarakat untuk kepentingannya sendiri, contoh mungkin perbankan, mungkin operator, mungkin operator seluler, mungkin entitas-entitas bisnis yang lain yang sudah menghimpun tetapi bukan dalam tatanan PSE. Apakah mereka kemudian harus mendaftar ulang? Harusnya iya. Tetapi apakah konversi itu dilakukan dan pendaftaran itu dilakukan, itu yang saya belum tahu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka semua sudah menjadi PSE, maka PP ini bisa diimplementasikan, termasuk audit sistem dan sebagainya. Baik. Tetapi memang saya lihat kelemahan PP ini adalah sanksinya itu ringan. Tetapi apakah memang ini menjadi penyebab tidak efektif, bisa iya, bisa tidak. Baik. Gitu. Tapi bicara tentang tadi ya, PSS sendiri menurut Anda ini bicara tentang data yang terhimpun di dalamnya, bagaimana negara dalam hal ini bisa hadir juga untuk bisa memberikan perlindungan atas data-data tersebut? Iya kan begini, pertama sampai hari ini saya sendiri belum membaca atau minimal ada referensi, sebenarnya yang bocor ini datanya siapa? Gitu. Tapi kan beberapa sudah ada tuh, nampak ada beberapa data pribadi pejabat negara begitu. Iya, tetapi itu data yang di mana? Itu data yang di mana? Kalau secara kelembagaan memang ini semua di bawah BSSN. Jadi BSSN. Ya, di bawah BSSN gitu. Cuman pertanyaannya begini, apakah BSSN sudah memastikan seluruh entitas-entitas yang memegang data itu terorganisir di bawah supervisi atau di bawah kontrol mereka, gitu. Kelihatannya belum. Kenapa saya menduga belum? Karena sampai sekarang juga tidak ada statement resmi. Sebenarnya ini yang bocor ini datanya siapa, dari mana, gitu. Tadi juga beberapa kementerian disebutkan oleh jubir BSSN, memang hanya beberapa di antaranya yang mengikuti standar yang diberikan oleh mereka begitu. Saya ingin ke Mas Heru. Mas Heru, kalau melihat dari permasalahan ini, kalau Anda lihat ya dari data-data yang bocor begitu, apakah memang ini menunjukkan memang betul bahwa keamanan data kita sangat lemah? Ya memang kalau kita lihat dari beberapa kebocoran, apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini, ini kan tensinya meningkat. Dan yang menariknya adalah ini data-datanya dari data-data umum kemudian menjadi data-data yang sifatnya tidak dikatakan rahasia gitu ya. Tapi ini mungkin disebut misalnya data istana, data intelijen,
yang bagi masyarakat awam pun juga mengatakan oh ini ada sesuatu rahasia gitu ya. Nah ketika data-data yang sifatnya seperti itu sudah bocor dan dapat diketahui oleh publik gitu ya, ini artinya bahwa ini bukan hanya wake up call bahwa oh ini kita sedang baik-baik saja keamanan siber kita, keamanan data kita, tapi ini merupakan bahwa oh ini ada ancaman yang sungguh serius gitu ya, sehingga kita tidak bisa lagi menghadapi semuanya secara biasa-biasa saja gitu ya. Harus ada upaya extraordinary bagaimana kita bisa menggabungkan seluruh kemampuan bangsa ini, negara ini gitu ya, untuk dapat mengatasi masalah kebocoran data. Iya, Kalau Anda kita melihat lihat yang sudahkah kemarin, ada upaya luar biasa itu? ya memang yang pertama itu tentu kita nggak bisa lagi, oh ini tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, karena masyarakat itu tidak melihat tanggung jawab siapa, tapi masyarakat itu ingin mereka menggunakan layanan digital yang memang didorong oleh pemerintah ini secara aman gitu ya. Iya. Sehingga memang perlu ada satu kolaborasi, koordinasi gitu ya, untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjawab tantangan keamanan siber, tantangan keamanan data gitu ya. Sehingga mungkin ini juga merupakan satu hal yang menjadi catatan kita adalah bahwa pemerintah punya nggak sih SOP gitu ya? Ya. Kok nampaknya setiap ada kasus kebocoran data kita tergagap gitu ya? Ya, tapi kalau melihat kasus demi kasus seperti ini, Anda menilai punya nggak? Kalau melihat dari kasus demi kasus yang sekarang ini? Kalau kita lihat memang belum punya, karena biasanya ketika punya standard operation procedure itu yang pertama dilakukan adalah informasi apapun tentang kebocoran data, keamanan siber selalu diinvestigasi. Ini datanya benar tidak? Data dari mana? Bagaimana bocornya? Kemudian dampaknya bagi masyarakat ini apa? Kemudian juga tentunya kita cari nih kesalahannya di mana sih gitu ya. Dari beberapa kasus yang mengemuka, kita nggak tahu misalnya ada isu kebocoran data di e-commerce, kebocoran data ada di BPJS, kebocoran data di Peduli Lindungi segala macam, kok nggak ada keterangan di akhirnya seperti apa, sehingga juga saat ini masyarakat seolah-olah udahlah data kita udah bocor gitu ya, segala macam, sehingga ketika ada kasus misalnya kasus Biorka ini seolah-olah oh kan bener kan ternyata data kita semua ini bocor kan gitu loh. Nah ini yang tentunya menjadi tantangan bagi kita semua agar kita bangsa kita kuat kok bisa menghalau kebocoran data, bisa menjawab tantangan tersebut gitu. Iya, di luar tentang SOP Pak Kris, atau jangan-jangan negara dalam hal ini pemerintah ini masang dalam artian ya nggak terlalu banyak sadar karena memang warganya juga nggak terlalu banyak menuntut. Dalam perspektif hukum sepertinya seperti apa? Meminta pertanggungjawaban dari data yang bocor kan bisa saja itu jadi challenge begitu. Ya, jadi kalau saya lebih khusus untuk kebocoran data ini, saya lebih suka kita tidak jump into conclusion soal hukum dulu. Karena ini benar-benar di tataran teknis yang bisa diselesaikan sebenarnya. Tadi menyambung yang Pak Heru sampaikan mengenai SOP dan sebagainya. Menurut saya kalau kita baca cermati, kebalik lagi pegangan saya adalah PP 71 2019. Itu sebenarnya SOP ada. Cuman pertanyaannya sekarang adalah implementasinya. Seberapa jauh ini bisa diimplementasikan gitu. Contoh, kalau memang tadi sebelum ini kita juga sudah tahu banyak kebocoran di BPJS dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah koordinasi yang dilakukan oleh BSSN itu sudah berjalan gitu? Karena mau tidak mau mereka harus mampu untuk mengkoordinir. Kenapa? Lah kalau datanya kesebar di masing-masing, terus masing-masing suruh jaga sendiri-sendiri, di mana peranan negara? Tapi kan di PP nomor 71 2019 itu tadi disampaikan juga ada pasal yang mengatakan bahwa ini ada tanggung jawab bersama, PSE yang harus bertanggung jawab begitu. Iya, PSE, tapi pertanyaannya begini, orang kan harus dipaksa untuk, kalau saya dalam tanda kutip, saya suka bahasa saya pakai istilah, orang kan harus dipaksa untuk jadi PSE. Kalau didiamin saja, kapan dia jadi PSE? Atau kapan akan diimplementasikan suatu entitas dia menjadi penyelenggara sistem elektronik kalau didiamkan saja. Ini harus di-enforce, ini harus dipaksa supaya mereka tunduk gitu. Nah kalau ini tidak dilakukan ya kita akan cerita yang sama terus gitu. Walaupun saya juga mengkritisi soal berita yang beredar, seolah-olah kan ini rahasia negara sudah kesebar kemana-mana gitu kan. Dan saya lihat juga penjelasan dari pemerintah kelihatannya menurut saya menurut saya kurang clear. Penjelasannya hanya ini bukan data rahasia, ini bukan gitu. Orang bertanya-tanya. Saya itu melihat sendiri, saya download itu. Isinya yang dianggap data rahasia itu judul email dan judul subjek email dan ditujukan kepada siapa. Itu saja, tanpa isi surat.
Jadi kalau itu menurut saya sebenarnya itu bukan rahasia negara. Nah, Baik. penjelasan seperti ini Tapi yang perlu dengan juga. seperti itu sepertinya jadi hal segitu aja begitu kita tuh Oh jadi gugup gitu, atau enggak. gimana? Kalau saya bilang gini, ini kan rame karena Bjorkanya terus Iya, itu di upload sosial terus media, kan. betul. Jadi kalau menurut saya ini early warning. Ini peringatan awal, ini alert yang harus disikapi secara serius, jangan main-main Iya. gitu. Kalau main-main nanti beneran suratnya yang Nah, bisa itu, dihack ya gitu. betul, ya. Ini belum gitu. Jadi kalau dari pemerintah bilang ini tidak hoax, ini segala macam gitu, mestinya dijelaskan apa itu yang tidak hoax sama apa yang hoax, apa yang nggak benar itu dijelaskan gitu. Nah, saya lihat sendiri itu cuma judul sama ini. Di batas itu menurut saya ini tidak sensitif gitu. Baik. Tetapi bukan artinya terus main-main. Ini peringatan keras gitu Kalau ya. enggak ya nanti suratnya beneran. Nah ini saya ke Mas Heru nih, seberapa bisa terbukti yang beneran itu dengan analisa Anda berkaitan dengan sistem keamanan data kita selama ini? Jadi memang tadi sampaikan Pak Kris ya bahwa data yang disampaikan ini kan data yang mungkin tatarannya tidak sensitif gitu ya. Tapi memang ketika peretas atau penjahat cyber itu udah masuk ke satu sistem ini kayak orang masuk rumah gitu ya. Ketika masuk rumah, mana yang mau diambil, mana yang mau dia publikasikan itu bisa gitu. Jadi mungkin bisa saja data yang dipegangnya itu bisa jadi lebih banyak. Data-data rahasia, data-data sensitif juga bisa jadi lebih juga dimiliki gitu ya. Tapi memang kalau kita melihat bahwa masalah keamanan data, keamanan siber ini, saya sepakat bahwa itu merupakan kerja bersama. Jadi nggak bisa dilakukan oleh katakanlah pemerintah saja, tapi juga ada penyelenggara sistem elektronik dan juga memang masyarakat juga harus mendukung dalam bagaimana kita menjaga keamanan digital kita saat ini gitu. Tapi memang peran pemerintah tentu tidak dapat dinafikan gitu ya. Baik. Pemerintah ini harus berada di depan untuk bagaimana bisa mengatur, mengawasi, mengendalikan tata kelola siber kita, tata kelola data kita gitu ya. Baik, apakah selain BSSN yang sekarang sudah ada, perlu juga dipikirkan sebetulnya kekuatan infrastruktur kita? Ada badan lain yang mungkin juga bisa lebih concern lagi dalam membuat data kita lebih aman dan tadi literasi masyarakat juga lebih meningkat. Tapi kita akan bahas usai jeda. Kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami, tetap di MNC.